Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Buka jendela di pagi hari. Udara segar sehatkan badan. Kita belajar di Al-Hasani. Allah mudahkan paham Al-Quran. Amin. Alhamdulillah bahagia sekali rasanya menjadi bagian dari keluarga besar Al-Hasani, Amin. sebuah komunitas pejuang bahasa Al-Quran yang berasal dari berbagai daerah dan disiplin ilmu, namun disatukan dengan sebuah kesamaan, yaitu keinginan untuk memahami pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Semoga silaturahmi yang telah terjalin ini tidak hanya di dunia, namun sampai ke akhirat kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, sampailah kita pada acara inti di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Anfal ayat 48, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Atilla Arifin dari kelas Fatonah 14. Sebelumnya kita sapa Buya terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah dan Bapak Ibu semuanya. Sehat ya Buya? Alhamdulillah. Bu Indah gimana nih? Alhamdulillah sehat Buya. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat Amin. dan berbahagia bersama keluarga dan Amin. seluruh keluarga besar Al-Hasani. Dan semoga Buya dipanjangkan umur dan dimudahkan Allah dalam membimbing kita memahami ayat-ayat yang ada pada kitab yang mulia ini. Dan tidak lupa kita sapa pendamping Buya pada pagi hari ini, yaitu Ibu Atila dari kelas Fatonah 14. Assalamualaikum Bu Atila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah. Semangat. Siap dan semangat ya Bu Atila ya. Semangat, insya Allah, Bu Indah. Semoga Bu Atila dimudahkan Allah dalam menunaikan tugasnya mendampingi Buya dan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari tim MC, kami mensupport Bu Atila dengan kerudung yang senada. Terima kasih, Bu Indah. Kepada Buya dan pendamping beliau, kami silahkan. Tafadhal Syukran, Bu Buya. Indah. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Iqra Quran fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahu nazim, sadaqan nabil karim, wa nahnu ala zalika minasyairin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Begini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan begini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran.
selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharapkan beliau bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan bersama beliau kita memasuki surganya Allah, dan semua tentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat ke-48 bersama Bu Atila. Assalamualaikum Bu Atila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Bu Atila di mana nih posisi? saya di Cikarang Pusat, Buya, Kabupaten Bekasi. Oh, Bekasi ya. Oke. Bu Atila masih aktif kayaknya ya kerja. Aktivitasnya ibu rumah tangga utamanya, Buya. Kemudian membantu ini merintis usaha bareng suami. Mohon doanya, Buya. Oh iya. Ya. Berapa usia sekarang Bu Atila? 36, Buya. Oh, bersyukur ya. Bersyukur sekali di usia muda sudah tertarik dengan gramatikal Quran ya. Mudah-mudahan nanti tetap istiqomah sampai kapanpun bersama Quran ya. Amin. Siapa yang ngajak Bu Atila ke sini Bu Atila? Umi saya, Buya. Siapa tuh Uminya? Buya Nita Dahnial. Oh ya. Oke. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan lancar dalam belajar ya. Amin. Begitu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Atila. Silakan. Terima kasih Buya dan Ya. Bapak Ibu sekalian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri kajian ba'da subuh di hari ini dalam keadaan berbahagia serta sehat walafiat. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada teladan tertinggi kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa menjadikan risalahnya sebagai petunjuk kehidupan di dunia hingga kelak menggapai kebahagiaan di akhirat. Yang terhormat Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, yang saya hormati Bapak Helmi Edianto beserta seluruh tim pengurus Akademi Al-Hasani, yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing seluruh kelas gramatikal Al-Quran dan kelas tahsin Akademi Al-Hasani, serta seluruh Bapak dan Ibu peserta kajian ba'da subuh yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Jazakumullahu khairan katsir kepada Buya Haji Hasrizal selaku penemu serta penyusun metode Al-Hasani sekaligus sebagai pembimbing serta guru besar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani atas ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat ini. Semoga tidak hanya di dunia, tapi juga bermanfaat untuk di akhirat kelak. Semoga kebaikan yang beliau berikan menjadi amal jariah yang tiada putus-putusnya. Dan semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk beliau beserta keluarga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadril yang
Bapak Hadiril Busudin yang telah berkenan hadir untuk berdiskusi membahas ayat 48 Surat Al-Anfal. Semoga diskusi kita nanti dapat menambah ilmu dan kedekatan kita dengan Al-Quran. Selanjutnya, terima kasih kepada segenap tim Akademi Al-Hasani atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga kita dapat menghadiri kajian Ba'da Subuh hari ini dengan lancar. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada pembimbing kelas Fatonah 14, Bapak Master, Bapak Yayan, dan Bu Nelwati rahimahullah atas keikhlasan dan kesabarannya dalam membimbing kami semua. Semoga Allah berikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irman selaku pimpinan kelas F14 dan Bapak Ibu tim pengurus kelas F14 yang selalu berusaha untuk memotivasi dan memberikan dukungan kepada kami agar semua anggota F14 kelas anggota Fatonah 14 bisa memahami materi dengan sangat baik. Dan juga terima kasih kepada Bapak Zainuddin yang telah sangat membantu menyempurnakan tampilan PowerPoint materi-materi kami. Teruntuk seluruh Bapak Ibu anggota Fatonah 14 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak telah menjadi guru kehidupan bagi saya. Karena melalui Bapak Ibu, saya belajar arti kegigihan dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Karena usia bukanlah pembatas dan penghalang dalam meraih cinta dan ridhonya. Teristimewa, saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya, Ibu Yenita Dahnial, yang telah mengajak saya untuk mengikuti kelas gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Dengan harapan beliau, putra-putrinya senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan semoga kami bisa istiqomah di jalan ini. Atas izin Allah, pada pagi ini saya mendapat kesempatan mendampingi Buya Haji Hasrizal untuk mengurai Quran Surat Al-Anfal 48. Saya mohon maaf jika dalam mengurai ada kesalahan dan kekurangan, karena kebenaran semata datangnya dari Allah dan kesalahan semata datangnya dari saya pribadi. Cukup sekian. Baiklah, saya akan membacakan uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Uraian secara gramatikal Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 48 dengan metode Al-Hasani disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, pendamping Rahma Atila Arifin dari kelas Fatonah 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakaso ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara inni
takhafullah wallahu syadidul iqab. Quran Surat Al-Anfal ayat 48 terbagi menjadi 3 bagian dengan 49 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai 22. Bagian 2, penggalan 23 sampai 46. Bagian 3, penggalan 47 sampai 49. Penggalan Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, id. Penggalan ketiga, zayyana. Penggalan 4, la. Penggalan 5, humu. Penggalan 6, asyaitonu. Penggalan 7, a'malahum. Penggalan 8, wa. Penggalan 9, qala. Penggalan 10, la. Penggalan 11, ghaliba. Penggalan 12, la. Penggalan 13, kumu. Penggalan 14, al-yauma. Penggalan 15, mina. Penggalan 16, an-nasi. Penggalan 17, wa. Penggalan 18, inna. Penggalan 19, ya sukun. Penggalan 20, jarun. Penggalan 21, la. Penggalan 22, kum. Penggalan 23, fa. Penggalan 24, lamma. Penggalan 25, taroati. Penggalan 26, alfi'atani. Penggalan 27, nakaso. Penggalan 28, ala. Penggalan 29, akibaihi. Penggalan 30, wa. Penggalan 31, qola. Penggalan 32, inna. Penggalan 33, ya sukun. Penggalan 34, bariun. Penggalan 35, min. Penggalan 36, kum. Penggalan 37, inna. Penggalan 38, ya sukun. Penggalan 39, aro. Penggalan 40, ma. Penggalan 41, la. Penggalan 42, tarouna. Penggalan 43, inna. Penggalan 44, ya sukun. Penggalan 45, akhafu. Penggalan 46, allaha. Penggalan 47, wa. Penggalan 48, Allahu. Penggalan 49, syadidul iqabi. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 48 bagian 1, penggalan 1 sampai 7. Penggalan pertama, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 2, id. Bentuknya huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan 3, zayyana.
bentuknya kata kerja lampau, ciri fathah di akhir. Pelaku huwa, akar kata zayana menjadi zana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 160 yang artinya dia telah menghiasi. Penggalan 4, la. Huruf bermakna bentuknya artinya untuk. Penggalan 5, humu. Bentuknya kata ganti, aslinya hum menjadi humu karena ada alif lam sesudahnya. Artinya mereka. Penggalan 6, asyaitonu. Bentuknya KBKK subjek tunggal, ciri kata benda alif lam di awal. Ciri subjek domah di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata syatona, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fai'alun. Terdapat pada kamus Munawir halaman 721, artinya syaiton. Penggalan 7, a'malahum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Dan kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, a'mala. Bentuknya KBKK objek jamak. Aslinya a'malan karena ber-KBM menjadi a'mala. Ciri kata benda tanwin. Ciri objek fathah di akhir. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata amila, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal amalun, pola kata benda tunggal fa'alun, pola kata benda jamak af'alan. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 281. Artinya perbuatan-perbuatan. Kata ganti kedua, hum, bentuknya kata ganti. Artinya mereka. Arti KBM, a'malahum, perbuatan-perbuatan mereka. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 48 bagian 1, penggalan 8 sampai 14. Penggalan 8, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 9, qola, bentuknya kata kerja lampau, ciri fathah di akhir, pelaku huwa, akar kata qawala menjadi qola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia telah berkata. Penggalan 10, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak ada. Penggalan 11, ghaliba, bentuknya KBPA subjek tunggal. Ciri KBPA, fathah panjang setelah huruf pertama akar kata dan harokat kasroh pada huruf kedua akar kata. Aslinya ghalibun karena diawali huruf bermakna la, maka menjadi ghaliban. Karena la meniadakan secara mutlak,
maka tanwin menghilang menjadi ghaliba. Ciri subjek, domah di akhir. Ciri tunggal, sesuai pola. Akar kata ghalaba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 299 yang artinya yang menang. Penggalan 12, la, huruf bermakna artinya bagi. Penggalan 13, kumu. Bentuknya kata ganti, aslinya kum menjadi kumu karena ada alif lam sesudahnya. Artinya kalian. Penggalan 14, al-yauma, bentuknya kata benda murni. Ciri kata benda alif lam di awal. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 510, artinya pada hari ini. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 48 bagian 1, penggalan 15 sampai 22. Penggalan 15, mina, bentuknya huruf jer, arti aslinya min menjadi mina karena alif lam sukun sesudahnya. Penggalan 16, an-nasi, bentuknya KBKK jamak, ciri kata benda diawali huruf jer dan diawali alif lam. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nawasa menjadi nasa. Berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal insun. Pola kata benda tunggal fi'lun. Pola kata benda jamak fa'lan. Terdapat pada kamus Munawir halaman 1475, artinya manusia atau orang-orang. Penggalan 17, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 18, inna, bentuknya huruf bermakna, menjadi ini karena bertemu dengan ya sukun sesudahnya. Artinya sesungguhnya. Penggalan 19, ya sukun, bentuknya kata ganti, artinya aku. Penggalan 20, jarun, bentuknya KBKK tunggal, ciri kata benda tanwin di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata jawaro menjadi jaro. Berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat pada kamus Munawir halaman 222, artinya penolong. Penggalan 21, la, bentuknya huruf jer, artinya bagi. Penggalan 22, kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Arti Quran Surat Al-Anfal ayat 48 bagian 1, penggalan 1 sampai 22. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Dan ketika syaitan telah menghiasi untuk mereka perbuatan-perbuatan mereka, dan dia syaitan berkata, tidak ada yang menang bagi kalian dari manusia, dan sesungguhnya aku penolong bagi kalian. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 48 bagian 2 penggalan 23 sampai 29.
Penggalan 23, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan 24, lama, bentuknya huruf bermakna, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 402, artinya ketika. Penggalan 25, taroati, bentuknya kata kerja lampau, aslinya taroat, karena bertemu alif lam sukun, maka sukun bertemu sukun tidak dapat dibaca sehingga menjadi taroati. Ciri tak sukun di akhir. Pelaku hia, akar kata ro'aya, dibaca ro'a, merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia yang jumlahnya kurang lebih 90% di dalam Al-Quran. Pola tafa'ala terdapat pada Kamus Munawir halaman 460, artinya dia telah saling memandang. Penggalan 26, alfi'atani, bentuknya KBKK subjek ganda. Ciri kata benda, alif lam di awal. Ciri subjek ganda, ani di akhir. Akar kata fa'aya dibaca fa'a. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal fi'atun, pola kata benda tunggal fi'latun, pola kata benda ganda fi'latani. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 1030, artinya kedua golongan. Penggalan 27, nakaso, bentuk KKL, cirinya fathah di akhir. Pelaku huwa, akar kata nakaso, pola fa'ala. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 1462, artinya dia telah mundur. Penggalan 28, ala, bentuknya huruf jer, artinya atas. Penggalan 29, akibaihi, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, dan kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, akibai, bentuknya KBKK ganda. Aslinya akibai ini karena ber-KBM menjadi akibai. Ciri kata benda diawali huruf jer. Ciri ganda, ya sukuni. Akar kata akoba, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal akibun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda ganda fa'ilaini. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 274, artinya kedua tumit. Kata benda kedua, hi, bentuknya kata ganti milik, artinya nya. Arti KBM akibaihi, kedua tumitnya. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 48, bagian 2, penggalan 30 sampai 36. Penggalan 30, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 31, kola, bentuknya kata kerja lampau, cirinya fathah di akhir. Pelaku huwa, akar kata qawala menjadi kola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Dia telah berkata. Penggalan 32, inna, bentuknya huruf bermakna,
menjadi ini karena bertemu dengan ya sukun sesudahnya. Artinya sesungguhnya. Penggalan 33, ya sukun bentuknya kata ganti subjek artinya aku. Penggalan 34, bariun bentuknya kata benda pelaku aktif, ciri kata benda tanwin di akhir. Akar kata bari'ah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 70, artinya yang bebas. Penggalan 35, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan 36, kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 48 bagian 2, penggalan 37 sampai 42. Penggalan 37, inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan 30, menjadi ini karena bertemu ya sukun sesudahnya, artinya sesungguhnya. Penggalan 38, ya sukun, bentuknya kata ganti subjek artinya aku. Penggalan 39, aro, bentuknya KKSAD, arti aslinya arayu menjadi aro. Ciri a di awal dan domah di akhir. Pelaku ana, akar kata ro'aya dibaca ro'a. Merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia yang jumlahnya kurang lebih 90% dalam Al-Quran. Pola fa'ala terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya aku sedang akan melihat. Penggalan 40, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 41, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 42, tarawna, bentuknya KKSAD, aslinya tarayuna, harokat hamzah berpindah ke ro, sekaligus alif menghilang. Karena huruf ketiga akar kata merupakan huruf sia, maka tidak diberi harokat. Karena sukun bertemu sukun, sehingga ya menghilang, maka menjadi tarawna. Ciri tak di awal dan waw sukunna di akhir. Pelaku antum, akar kata ro'aya menjadi dibaca ro'a, merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia yang jumlahnya kurang lebih 90% dalam Al-Quran. Pola fa'ala terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya kalian sedang akan melihat. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 48 bagian 2, penggalan 43 sampai 46. Penggalan 43, inna, bentuknya huruf bermakna, menjadi ini karena bertemu dengan ya sukun sesudahnya, arti sesungguhnya. Penggalan 44, ya sukun, bentuknya kata ganti subjek, artinya aku. Penggalan 46, penggalan 45, akhafu, bentuknya KKSAD, aslinya akhwafu menjadi akhafu. Ciri a di awal dan domah di akhir. Pelaku ana, akar kata khawafa berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali ke bentuk aslinya.
Menjadi khofa berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 122, artinya aku sedang akan takut. Penggalan 46, Allah merupakan objek, artinya Allah. Arti Quran Surat Al-Anfal ayat 48 bagian 2, penggalan 23 sampai 46. Falamma tara'atil fi'atani nakasu ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Maka ketika kedua golongan telah saling memandang, dia syaitan telah mundur atas kedua tumitnya ke belakang, dan dia berkata, sesungguhnya aku yang bebas berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku benar-benar takut kepada Allah. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 48 bagian 3, penggalan 47 sampai 49. Penggalan 47, wa bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 48, Allahu merupakan subjek, artinya Allah. Penggalan 49, syadidul iqabi, bentuknya kata benda majemuk, ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam atau tanwin, dan kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama syadidu, bentuknya KBSL, aslinya syadidun, karena ber-KBM menjadi syadidu. Ciri kata benda tanwin. Ciri superlatif sesuai pola. Akar kata syadada menjadi syadda. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 192, artinya yang keras. Kata benda kedua, al-iqabi, bentuknya KBKK, ciri kata benda alif lam di awal dan harokat kasroh di akhir. Akar kata aqoba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 274, artinya siksa. Arti KBM, syadidul iqabi, yang keras siksanya. Arti Quran Surat Al-Anfal ayat 48 bagian 3, penggalan 47 sampai 49. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat keras siksanya. Arti keseluruhan Quran Surat Al-Anfal ayat 48, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum
Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dan ingatlah ketika syaitan menghiasi, menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka. Dan dia syaitan berkata, tidak ada seorang pun yang menang dapat mengalahkan kalian dari manusia pada hari ini. Dan sesungguhnya aku adalah penolong kalian. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, dia syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, atau para malaikat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Atila ini baru pertama ya, Pertama Bu ya. Pertama mulai ayat ya. Pernah kebayang dulu suatu saat Bu Atila mau mulai ayat? Enggak, belum pernah Bu ya. Oh ya. Dia berarti ini kenangan yang tidak terlupakan nanti ya. Betul Bu ya. Apa yang terasa setelah mulai ayat itu, Bu Atila? Alhamdulillah, bersyukur yang pertama Bu ya. Bersyukur. Ya. Lega. Bersyukur sekali ya. Kira-kira kalau baca Quran Bu Atila sekarang berapa persen bisa memahami ayat, bisa baca ayat Cak, kira-kira berapa persen ini? Setelah mempelajari gramatikal ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah ada perkembangan Bu ya, yang biasanya membaca hanya lewat gitu ya per ayat. Tapi sekarang ya, ketika membaca itu perkataannya sudah menganalisa. Ini KKL, ini KKSAD. Ya betul ya. Ini ada huruf Sia ya. Betul, jadi seru. Bacanya bermakna. Oke, mudah istiqomah Bu Atila ya. Amin. Walaupun masih muda, saya kalau misalnya boleh balik muda, ingin belajar dari muda. Ya. Mudah-mudahan nanti di usia 50 udah paham semua ya Quran itu ya. Amin. Banggakan kedua orang tua nanti ya. Orang yang hafal Quran, orang yang fasih Quran, orang yang memahami Quran akan memberikan mahkota dari surga kepada kedua orang tuanya ya. Jadi kalau kita sayang sama orang tua kita, ya kita harus mempelajari Al-Quran ya. Oke, Bu Atila ya. Insyaallah Bu ya, amin. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-Anfal ayat ke-48 yang sudah dibawakan oleh Bu Atila di atas. Mungkin karena banyak kami tidak menambahkan, tapi karena kita sama-sama belajar ya, tentu ada salah ucap, salah kata, salah tulis, salah urai. Itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kepada moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah telah sama-sama kita ikuti uraian surah Al-Anfal ayat 48 secara gramatikal. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi ini bisa menambah ilmu yang akan menjadi bekal menuju kampung akhirat kelak.